Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkyatul Hasanah, NIM T2019-4052, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari kelas D2. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS atau ujian tengah semester mata kuliah Etika Profesi Keguruan yang diampu oleh Bapak Junaidi. Yang pertama yaitu keterkaitan antara etika dengan profesi. Etika adalah tingkah laku, peraturan, norma, dan moral yang terdapat dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sedangkan profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang mana pelakunya dituntut untuk memiliki keahlian dan keterampilan dalam bidangnya. Jadi, keterkaitan antara etika dengan profesi adalah ketika seseorang memiliki pekerjaan, kemudian menekuninya sehingga menjadi profesi yang tetap. Alangkah baiknya memiliki etika atau perilaku yang sopan. Nah, jika sudah memiliki etika yang baik dan sopan, insya Allah pekerjaan tersebut dapat bertahan cukup lama. Dan tugas serta tanggung jawabnya bisa berjalan dengan baik. Dan hasil pun yang diharapkan insya Allah bisa sesuai. Nah, dengan adanya etika, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, maka kehidupan kita akan menjadi lebih tertib dan teratur. Yang kedua yaitu kasus penyimpangan kode etik beserta penyebabnya dan juga solusi untuk mengatasi kasus tersebut. Contoh kasusnya di sini adalah guru tidak mampu mengembangkan strategi, metode, dan media dalam pembelajaran tersebut. Penyebab kasus ini terjadi yaitu guru tidak mampu memahami tingkah laku peserta didik. Guru tidak mampu memahami sifat-sifat atau karakteristik dari peserta didik. Sehingga strategi yang diberikan, metode yang dilakukan, dan media yang diterapkan tidak mampu berjalan dengan baik. Dan hasil yang diharapkan pun tidak sesuai. Akibat dari kasus atau pelanggaran kode etik tersebut, peserta didik kesulitan memahami materi yang diberikan oleh guru. Terkadang peserta didik merasa jenuh dan bosan, bahkan tidak semangat lagi untuk belajar. Nah, solusi yang dapat diberikan kepada guru sekaligus pengelola kelas yaitu dengan cara guru tersebut harus memahami sifat-sifat beserta tingkah laku dari peserta didiknya. Dan guru harus bisa memilih strategi, metode, beserta media yang cocok untuk anak didiknya. Dan juga guru harus bisa memberikan motivasi kepada anak didiknya untuk bersemangat belajar kembali. Yang ketiga adalah tugas guru profesional dalam bidang administrasi. Salah satunya yaitu administrasi kurikulum, yang mana guru dituntut untuk menyusun sebuah kurikulum dengan tujuan untuk dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya adalah tugas guru profesional dalam bidang bimbingan dan konseling, yaitu adalah guru sebagai evaluator. Maksudnya, guru harus membantu, memperbaiki, dan menilai secara kritis dalam bidang akademik maupun dalam tingkah laku sosialnya secara bertahap, mulai dari awal hingga akhir, dengan tujuan dapat menentukan apakah peserta didiknya berhasil atau tidak. Yang terakhir yaitu tugas guru profesional dalam instruksional. Salah satunya adalah bimbingan belajar. Nah, di sini guru dapat membantu serta mengarahkan peserta didiknya untuk memahami konsep dan keterampilan yang terkait dengan program sekolah. Yang keempat yaitu urgensi penerapan kode etik bagi guru di Indonesia. Karena sebagai sebuah profesi, maka guru memerlukan adanya kode etik. Dengan adanya kode etik guru, mereka akan memperoleh pelayanan yang lebih profesional. Karena dalam kode etik telah diatur persyaratan-persyaratan minimal
yang harus dimiliki oleh seorang guru. Urgensi kode etik adalah sebagai suatu perangkat aturan atau norma tingkah laku yang sifatnya wajib untuk diikuti serta dipatuhi oleh guru yang ada di negara Indonesia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru. Jadi, mempelajari kode etik itu sangatlah penting. Kita tidak bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sebuah nilai profesionalis. Nah, tujuan dari kode etik sendiri yaitu untuk memandu dan membimbing serta mengetahui apakah perilaku kita selama ini ketika menjalani relasi, baik itu dengan diri sendiri, peserta didik maupun dengan wali murid, apakah sudah sesuai dengan teori etika guru atau belum. Menurut pendapat saya, penerapan kode etik di Indonesia sepenuhnya belum berjalan dengan baik karena masih ada sebagian guru yang mematuhinya, sebagian guru lagi ada yang melanggarnya. Nah, ada saja oknum yang melanggar peraturan kode etik. Kode etik tersebut dilanggar karena adanya kesempatan serta kurangnya pemahaman terhadap pentingnya kode etik guru, sehingga pelanggaran tersebut terjadi. Dengan adanya kode etik tersebut, seharusnya kita sebagai seorang guru tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Nah, sebagai seorang guru yang menjadi panutan, seharusnya kita mematuhi peraturan kode etik tersebut. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.